Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 528 Wilayah Barat. Wenhua dan si jenius dari fraksi pedang tak tertandingi tercengang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Sepengetahuan mereka, biksu itu hanyalah seorang raja tempur kelas 4. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, mustahil baginya untuk menandingi 3 raja tempur kelas 5. Namun, siapa yang mengira bahwa kekuatan biksu yang menakutkan itu akan melampaui imajinasi mereka? Prajurit kuat dari sekte tak terkalahkan itu bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun darinya, dan salah satu lengannya patah olehnya. Jadi, tidak ada dari mereka yang berani ragu lagi. Dentang. Sebagian besar murid dari fraksi pedang tak tertandingi menguasai keterampilan pedang. Sang jenius mengeluarkan pedang berharganya yang diikat di belakang punggungnya. Kemudian, ia dan Wenhua melepaskan banyak sinar pedang dan pedang yang menyilaukan ke arah Tyrant. Di sisi lain, si jenius yang terluka parah dari sekte tak terkalahkan tidak berani bersantai. Sambil menahan rasa sakit yang parah dari lengannya yang patah, dia juga menghunus senjatanya. Meskipun ketiga pria itu tidak berasal dari sekte yang sama, hubungan mereka secara pribadi cukup baik. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sama dengan cukup baik. Kerja sama tim ketiga pria itu membawa dorongan yang signifikan bagi semangat mereka, dan kekuatan mereka secara keseluruhan juga meningkat pesat. Kerja sama dari 3 raja tempur kelas 5 bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Ruang angkasa sekali lagi mulai bergetar akibat serangan mereka yang kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, sementara energi spasial yang bocor keluar dari senjata raja di sini mendatangkan malapetaka di seluruh tempat. Tempat itu dengan cepat menjadi medan perang yang kacau. Meskipun ia dikelilingi oleh serangan ketiga orang kuat ini, tidak ada tanda-tanda kegugupan yang terlihat di wajah Tyrant. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Dengan kekuatannya secara keseluruhan, ia tidak punya alasan untuk takut pada ketiga orang ini. Sejak awal, Tyrant belum mengeluarkan senjata tempurnya. Namun sekarang, untuk mengalahkan ketiga jenius ini, ia dengan cepat mengeluarkan manik-manik emas yang tergantung di lehernya. Setelah manik-manik Buddha diturunkan, manik-manik itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Banyak simbol Sansekerta berwarna emas terlihat di permukaan manik-manik ini. Didorong oleh Tyrant, manik-manik itu mulai mengembang dengan kecepatan tinggi. Setiap manik-manik tampak seperti cakram raksasa yang cemerlang, sangat megah. 10.000 Buddha. Tyrant meraung keras. Suaranya sangat keras saat dia berteriak menggunakan teknik Buddha Vajra Lion's Roar. Gelombang demi gelombang riak emas melonjak di udara, menyebar ke seluruh tempat kejadian. Namun, bagian yang menakutkan dari serangan ini bukanlah raungan ini, tetapi rangkaian manik-manik. Seperti penghalang yang kuat, manik-manik membentuk ladang emas. Mengikuti suara Tyrant yang mereda, banyak sinar emas yang menyilaukan keluar dari manik-manik. Mereka tampak seperti manik-manik setajam silet yang mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Mereka mengiris ruang seolah-olah mereka sedang memotong mentega. Dentang, dentang, dentang. Sinar emas yang melesat keluar dari manik-manik itu berbenturan dengan senjata raja milik ketiga pria itu, menghasilkan suara berdenting keras dan percikan api dalam jumlah besar. Dampak hebat itu mendorong ketiga prajurit kuat itu mundur, membuat mereka merasa tidak enak badan karena darah mereka berjatuhan hebat di dalam tubuh mereka. Tidak mungkin, bagaimana mungkin biksu ini begitu kuat? Bahkan kita bertiga tidak sebanding jika bekerja sama melawannya. Wenhua benar-benar tercengang. Nampaknya keinginannya untuk sukses telah menyebabkan dia melakukan kesalahan besar. Biksu ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dilihat dari kemampuannya, setidaknya dibutuhkan seorang raja tempur kelas 6, atau bahkan kelas 7 untuk menangkap biksu ini. Tyrant sekali lagi meraung. Dalam sekejap, sinar emas yang keluar dari manik-maniknya menjadi jauh lebih padat, dan akhirnya berubah menjadi lautan emas. Akhirnya, sinar emas itu terjalin bersama dan membentuk segel Buddha emas yang besar. Seperti gunung besar, ia dengan kuat menyerang ketiga pria itu. Ledakan. Itu adalah serangan yang dahsyat. Ketiga pria itu langsung kehilangan pegangan pada senjata mereka. Pada saat yang sama, si jenius dari sekte tak terkalahkan yang sebelumnya terluka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, saat lengannya yang terpelintir meledak menjadi gumpalan kabut. Lengannya hancur total. Wenhua dan para jenius lainnya dari fraksi pedang tak tertandingi juga dalam kondisi yang tidak lebih baik. Mereka memuntahkan beberapa suap darah, menodai dada mereka dengan warna merah tua, dan aura mereka dalam kondisi yang kacau. Serangan Tyrant telah melukai mereka semua dengan parah dalam sekejap, membuat mereka seperti anak panah di seluruh lintasan mereka. Mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan Tyrant. Ketiga pria itu saling menatap dan melihat keterkejutan yang sama di mata masing-masing. Hampir bersamaan, ketiga pria itu meneriakkan satu kata, lari. Ya, melarikan diri jika Anda bukan tandingan musuh, ini selalu terjadi. Jika mereka tidak melarikan diri, tinggal di sini sama saja dengan menunggu untuk dibantai.
Sangat mudah untuk melarikan diri ketika seorang raja tempur memutuskan untuk melakukannya, karena mereka semua telah menguasai hukum spasial yang memungkinkan mereka melarikan diri dengan memasuki kehampaan. Namun sayangnya, ketiganya tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Jika mereka memilih untuk melarikan diri saat mereka masih dalam kondisi prima, bahkan Tyrant tidak akan mampu menghentikan mereka. Namun sekarang, ceritanya benar-benar berbeda. Mau kemana? Kakek sudah bilang kalau aku ingin menyelamatkan jiwa kalian dari api penyucian, dan aku harus melakukannya. Kakek adalah orang yang menepati janjinya, dan aku tidak bisa membiarkan kalian bertiga merusak reputasiku yang sempurna. Tyrant menyinggung reputasinya. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah dia adalah orang yang selalu menepati janjinya. Setidaknya, kali ini seperti itu. Karena dia berkata ingin menyelamatkan jiwa mereka dari api penyucian, dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan reputasinya. Oleh karena itu, tepat ketika ketiga pria itu hendak melarikan diri, Tyrant bergerak. Dia dengan paksa melemparkan manik-manik raksasa, membuatnya terbang dengan kecepatan luar biasa, lalu bertabrakan dengan kepala jenius sekte tak terkalahkan. Bam! Si jenius dari sekte tak terkalahkan bahkan tidak bisa membela diri. Kepalanya langsung meledak saat manik-manik itu mengenainya, dan mati di tempat. Sementara itu, manik-manik itu tidak melambat sama sekali, dan terus melaju menuju si jenius dari fraksi pedang tak tertandingi. Si jenius melepaskan lapisan energi Yuan untuk mencoba dan mempertahankan diri dari manik-manik itu. Namun sayangnya, dia terlalu lemah saat ini, jadi tidak mungkin dia bisa mempertahankan diri. Manik-manik ini dibuat sendiri oleh guru Tyrant, dan dia membawanya sejak dia masih muda. Begitu manik-manik itu digunakan untuk menyerang musuh, kekuatannya yang dahsyat akan berada di luar imajinasi. Pada akhirnya, si jenius dari fraksi pedang tak tertandingi itu tidak dapat melarikan diri dari nasib buruknya. Manik-manik itu mengenai pinggangnya, menyebabkannya terbelah menjadi dua. Dia meninggal dengan mengenaskan di tempat. Melihat ini, Taipan ke-6 Wen Hua dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Dia tidak berani ragu lagi, dia segera membuat celah di ruang dan melangkah ke dalam kehampaan. Kakak, jangan lari dari kakekmu. Tyrant telah bersiap untuk ini, dan dia tidak akan memberi Wen Hua kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang-orang dari Istana Asura karena kondisi menyedihkan Jiang Chen dan Big Yellow yang disebabkan oleh Istana Asura. Dia memanggil kembali manik-manik itu dan memegangnya di tangannya, lalu membuat setengahnya menembus ke dalam kekosongan dan mengait ke leher Wen Hua. Kemudian, dia dengan paksa menarik manik-manik itu, naga Wen Hua keluar dari kekosongan. Wajah Wen Hua berubah menjadi hijau karena ia terperangkap oleh manik-manik itu. Ia gemetar hebat. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan kematian. Sebagai salah satu dari 13 Taipan Istana Asura, ia memiliki kekuasaan dan status yang besar, dan ia memiliki kehidupan yang baik dan masa depan yang lebih baik. Jadi, ia tentu saja tidak ingin mati. Tidak, kumohon, jangan bunuh aku. Wen Hua sangat takut. Dia telah menyaksikan kekuatan Tyrant, dan dia tahu bahwa biksu itu dapat membunuhnya semudah membalikkan telapak tangannya. Berikan aku alasan mengapa aku tidak boleh membunuhmu. Sang biksu bertanya dengan serius. Wen Hua terkejut. Ya, dia tidak dapat memikirkan satu alasan pun mengapa biksu itu tidak boleh membunuhnya. Dengan hubungan mereka yang bermusuhan, mereka seharusnya saling membunuh. Jika posisi mereka terbalik, jika biksu itu ada di tangannya, dia tidak akan pernah mengampuni biksu ini. Dan, dia tidak hanya tidak akan mengampuni biksu ini, dia akan membuat biksu itu menyesal karena tetap hidup. Tidak ada yang bisa kupikirkan. Sebenarnya, biksu ini adalah orang yang penyayang. Jika itu Jiang Chen, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, aku akan berbelas kasih dan menyelamatkan jiwamu dari api penyucian. Setelah berkata demikian, biksu itu mencabut tasbih dan dengan paksa mematahkan leher Wen Hua, mengakibatkan kepalanya melayang tinggi ke angkasa. Amitabha. Tyrant meletakkan manik-manik itu kembali di lehernya. Kemudian, dia menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan berkata dengan sangat serius, Saudara Jiang, aku telah menebus sebagian bunga untukmu. Sekarang, aku akan membawamu ke wilayah barat. Setelah kamu pulih sepenuhnya, aku yakin kamu akan kembali ke sini untuk membalas dendam. Setelah itu, tanpa menghabiskan sedetik pun di tempat ini, Tyrant membuat celah di angkasa dan melangkah masuk, lalu menghilang tanpa jejak. Taekdon ke-6 telah meninggal secara tragis. Ia berpikir bahwa dengan bantuan dua prajurit kuat lainnya, ia akan mampu merebut hadiah tersebut. Namun, ia tidak pernah menyangka biksu itu begitu kuat. Meskipun biksu itu hanya seorang raja tempur kelas 4, ia mampu membunuh raja tempur kelas 5 dalam sekejap. Tyrant datang dari wilayah barat yang terpencil. Total ada 8 wilayah utama di benua ilahi. Wilayah Suan terletak di timur, sedangkan wilayah barat terletak di seberang wilayah Suan, di barat. Provinsi Liang juga terletak di sisi paling timur wilayah Suan.
Jadi, untuk melakukan perjalanan dari Provinsi Liang ke wilayah barat, bahkan dengan kecepatan Tyrant, itu tidak akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Benua ilahi merupakan daratan yang sangat luas, karena merupakan jantung dari alam Saint Origin, menjadikannya tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan benua selatan dan benua timur. Faktanya, benua selatan dan benua timur jika digabungkan sebenarnya lebih kecil dari wilayah Xuan. Untungnya, biksu itu adalah seorang raja tempur yang telah menguasai hukum tata ruang, sehingga ia dapat memasuki kehampaan dan melompati ruang angkasa. Jika itu adalah seorang kultivator biasa yang bepergian dengan pesawat, perjalanan dari wilayah Xuan ke wilayah barat setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Perjalanan dari wilayah Xuan ke wilayah barat tidak semudah yang dibayangkan. Ini karena beberapa kekuatan besar tidak mengizinkan orang untuk memasukinya dengan bebas, dan beberapa kekuatan besar di wilayah tersebut bahkan akan membangun gerbang spasial, seperti formasi teleportasi yang ditemukan di Pulau Es, dan menggunakannya sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, bagi para kultivator yang ingin bepergian ke wilayah besar lainnya, mereka harus membayar dengan pil pemulihan bumi atau pil pemulihan surgawi untuk menggunakan gerbang spasial tersebut untuk bepergian di antara wilayah-wilayah besar. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan menghemat waktu, tetapi juga akan menghemat banyak masalah. Karena perjalanan dari wilayah Xuan ke wilayah barat sangat panjang, ada kemungkinan dia akan menghadapi berbagai masalah di sepanjang jalan. Wilayah Xuan hanyalah wilayah biasa jika dibandingkan dengan 8 wilayah utama lainnya. Beberapa wilayah yang relatif kuat akan memiliki beberapa kekuatan yang sangat kuat di dalamnya, dan akan menjadi masalah jika terjadi konflik dengan mereka. Terlebih lagi, Tyrant ingin segera kembali dan menyelamatkan Jiang Chen, jadi dia tidak bisa membuang-buang waktu. Dia membawa sejumlah harta, jadi dia tidak keberatan membayar gerbang spasial. 7 hari kemudian, setelah melewati beberapa wilayah utama, Tyrant akhirnya tiba di wilayah barat. Itu adalah surga milik umat Buddha. Itu adalah wilayah terkecil di seluruh benua ilahi, wilayah yang setengah tertutup. Namun, tidak ada yang berani meremehkan wilayah barat. Meskipun mereka telah menjadi lebih lemah dari waktu ke waktu, fondasi mereka masih sangat kuat.